Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kingdom plantae. Pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang kingdom animalia. Apa sih kira-kira yang akan kita bahas pada kingdom animalia ini? Coba kalian amati dan kalian lihat ada gambar apa pada slide tersebut. Pada gambar slide terdapat gambar seekor kucing. Bisa kita simpulkan bahwa kingdom animalia itu adalah kita akan mempelajari tentang berbagai macam hewan yang ada di dunia. Ciri-ciri kingdom animalia seperti yang kalian amati pada slide sebelumnya, yaitu pada seekor kucing. Seekor kucing atau berbagai jenis hewan atau berbagai macam hewan itu jelas dia mampu bergerak, berkembang biak, bertumbuh, berkembang, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri kingdom animalia yang lainnya bisa kalian amati pada slide tersebut. Nah, kingdom animalia itu terbagi menjadi berapa sih? Ya, seperti pada gambar, kingdom animalia terbagi menjadi dua. Ada kelompok hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Apa sih perbedaannya, Bu? Pada gambar bisa kita amati bahwa pada hewan avertebrata di situ terdapat gambar siput. Siput tidak memiliki tulang belakang, sedangkan pada gambar hewan vertebrata itu terdapat sapi atau tubuhnya memiliki struktur tulang. Oke, kali ini kita akan membahas hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu terbagi menjadi 8 kelompok. Bisa kalian lihat pada slide berikut. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hewan porifera. Apa itu hewan porifera? Bisa kalian lihat di situ ada gambar namanya terumbu karang. Bisa kita simpulkan bahwa hewan porifera itu adalah hewan yang berpori atau hewan yang memiliki tubuh berupa pori. Ciri-ciri contoh hewan porifera bisa kita simpulkan bahwa dia itu termasuk atau tergolong dalam kelompok terumbu karang. Ciri-ciri hewan porifera yang khas bagi dia adalah tubuhnya yang memiliki pori atau berpori, atau kata lainnya adalah spons, dan dia dapat ditemukan di air laut. Nah, salah satu contohnya hewan berpori pada gambar sebelumnya bisa kita amati yaitu terumbu karang. Pada gambar tersebut itu adalah beberapa jenis hewan porifera yang bisa kita amati dan bisa kita temukan di dasar air laut. Yang kedua itu adalah colelenterata atau hewan berongga. Apa sih hewan berongga itu? Hewan berongga adalah hewan yang tubuhnya itu memiliki rongga serta memiliki ciri khas lain, yaitu kakinya atau mulutnya itu dia dikelilingi oleh tentakel. Ciri-ciri colelenterata atau hewan berongga itu jelas tubuhnya yaitu berongga, kemudian dia memiliki mulut dikelilingi tentakel yang mana fungsinya supaya dia bisa menyengat hewan-hewan yang akan mencelakai dia. Serta ciri khas lainnya itu biasanya dia itu memiliki tubuh berupa polip dan medusa. Apa sih tubuh polip dan medusa itu? Bisa kalian amati pada gambar tersebut, ada gambar polip dan ada gambar medusa. Gambar medusa itu bentuknya seperti payung, sedangkan gambar polip itu dia adalah yang berada di bawah medusa, atau bisa kita artikan dia itu seperti kaki dan dia fungsinya untuk menempel di perairan serta dapat menyengat menyengat hewan yang mencelakai dia. Berikut adalah beberapa jenis contoh colelenterata. Bisa kalian amati atau kalian ingat-ingat bahwa salah satu contoh colelenterata itu adalah ubur-ubur. Seperti gambar di sebelah kiri atas, itu adalah gambar ubur-ubur yang mana
Tubuhnya itu berpori, memiliki medusa, dan memiliki polip. Oke, selanjutnya itu adalah kelompok hewan Platelmites atau cacing pipih. Jelas dia itu bentuknya pipih atau bentuk cacingnya atau bentuk tubuhnya seperti pita. Nah, Platelmites itu berarti bisa kalian ingat-ingat dia itu bentuknya pipih. Ciri-ciri hewan Platelmites yaitu bentuknya jelas dia bertubuh pipih, kemudian hidupnya itu berparasit atau menempel pada hewan lainnya. Di situ adalah beberapa contoh hewan Platelmites. Bisa kalian amati cacing pipih yang biasa sering kita temui yaitu berupa cacing pita. Cacing pita bentuknya itu seperti pita, yaitu sangat panjang dan biasanya kita bisa temukan pada tubuh hewan-hewan ternak. Contoh mudah yang bisa kita amati dia itu biasanya ada di dalam tubuh kucing. Yang selanjutnya adalah Nematelmites atau cacing gilik. Cacing gilik itu seperti gambar bisa kalian amati ya. Pada ujung dan ujungnya dia itu memiliki tubuh meruncing, yaitu antara kepala dan ekor hampir mirip. Oke, hampir sama seperti Platelmites. Nematelmites itu dia itu hidupnya sama-sama seperti parasit atau menempel pada tubuh inangnya atau hewan lainnya. Nah, dia itu memiliki ciri khas yaitu tubuhnya yang memanjang serta kedua ujung antara kepala dan ekornya dia itu meruncing. Serta dia itu memiliki kulit yang licin, halus, dan dia tidak memiliki warna. Serta tubuhnya tidak memiliki segmen. Tubuh bersegmen itu adalah tubuh yang memiliki ruas-ruas. Nah, contoh cacing gilik yang bisa kita lihat itu ada pada slide tersebut. Biasanya cacing gilik itu yang sering kita temukan adalah dia berwarna putih, putih pucat, seperti contoh pada bagian kiri atas. Di situ dia itu hewannya atau bentuk tubuhnya sama seperti belut, namun dia ukurannya lebih kecil dan dia warnanya lebih putih pucat. Oke, selanjutnya adalah Annelida. Annelida atau cacing gelang itu biasanya mudah kita temukan atau mudah kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira pada gambar tersebut kalian asing apa tidak melihat gambar pada slide tersebut? Nah, pada gambar slide tersebut bisa jadi kalian sering temukan di sawah, di tanah, dan di area penyuburan tanaman. Nah, ciri-ciri Annelida atau cacing gelang itu dia itu hampir sama seperti Nematelmites, namun dia itu bentuknya lebih bersegmen atau dia memiliki segmen, memiliki ruas-ruas, serta hidup di tanah yang lembab dan basah. Contoh Annelida atau cacing gelang itu dia adalah cacing tanah atau biasa kita temukan di persawahan. Selanjutnya adalah moluska atau hewan lunak. Seperti gambar yang bisa kalian lihat, di situ ada gambar seekor siput, sehingga moluska bisa kita artikan kelompok dari hewan sejenis siput. Nah, kenapa hewan moluska itu hewan disebut sebagai hewan lunak? Karena dia itu tidak memiliki rangka pada tubuhnya. Kemudian dia itu biasanya bercangkang serta dapat hidup di tanah, air, maupun di daratan. Nah, di sini contoh-contoh hewan moluska atau hewan lunak lainnya seperti ada kerang, ada cumi-cumi, ada siput, ada gurita, dan lain-lain sebagainya. Pada slide selanjutnya, kita akan belajar tentang kelompok arthropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan berbuku-buku bisa kalian lihat kenapa kok disebut hewan berbuku-buku, karena tubuhnya itu hampir memiliki bentuk seperti lembaran pada buku kalian atau berlembar-lembar. Nah, di situ pada gambar tersebut bisa kalian amati kira-kira arthropoda itu salah satu jenis hewannya itu apa? Nah,
Di sini ciri-ciri arthropoda atau hewan berkupu-kupu yaitu jelas kaki dan tubuhnya memiliki ruas-ruas. Kemudian dia itu dapat hidup di air dan di darat. Nah, arthropoda sendiri itu dibagi menjadi 4 filum. Ada insekta, ada myriapoda, ada arachnida, dan ada krustase. Insekta itu contohnya adalah kelompok dari serangga. Sedangkan myriapoda itu adalah hewan yang memiliki kaki berjumlah banyak. Arachnida itu adalah hewan berkaki 8, serta krustase itu adalah kelompok dari udang-udangan. Nah, berikut adalah contoh insekta atau contoh kelompok insekta yang bisa kita temukan. Ada capung, ada nyamuk, ada kecoa, ada kutu, ada kupu-kupu. Yang jelas insekta itu adalah kelompok dari serangga. Kemudian ada kelompok arachnida, bisa kalian amati di situ, dia itu memiliki kaki berjumlah 8. Ada kaki berjumlah 8. Bisa kalian amati di situ ada kelompoknya kalajengking, ada laba-laba, dan di situ ada kumbang. Kemudian ada kelompoknya myriapoda. Myriapoda itu adalah hewan yang memiliki kaki berjumlah banyak. Contohnya kaki 1000. Ya, ada kaki 1000. Kemudian di set yang terakhir atau kelompok yang terakhir ada krustase. Krustase adalah kelompok udang-udangan. Contohnya di situ ada lobster, ada udang, dan ada kepiting. Kelompok selanjutnya ada echinodermata atau hewan berkulit duri. Hewan berkulit duri itu bisa kalian bayangkan kira-kira kelompok hewan apa saja yang memiliki duri pada tubuhnya. Pada gambar tersebut, kira-kira kalian tahu nggak hewan apa itu? Nah, ciri-ciri dari hewan echinodermata itu salah satunya adalah ciri khasnya adalah tubuhnya dipenuhi oleh duri. Serta biasanya dia itu berada di dasar air. Nah, berikut adalah contoh echinodermata atau hewan berkulit duri. Di situ ada kaki 1000. Ralat bukan kaki 1000. Ada bulu babi, ada bintang laut yang memiliki duri. Kemudian ada bintang laut juga, tapi dia lebih kecil atau bunga laut biasanya disebutnya. Ya, dan di situ biasanya ada bentuknya holoturia itu seperti teripang. Ada bentuknya seperti teripang. Oke, sekian materi dari hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebrata. Bisa kalian pahami, bisa kalian simak baik-baik, bisa kalian catat semua hal yang menurut kalian penting. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. See you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.